Dianggap parasit dan sampah rumah oleh suami dan mertua, mereka justru membanggakan maduku di depan wajahku. Hingga suatu hari, suami menalak paksa dan mertua mengusirku tanpa ampun. Namun detik itu juga, mereka panik dan syok saat kutunjukkan aset dan saldo 500 miliar milikku. Sekejap, semua berubah, air mata penyesalan jatuh tak terbendung. Ku buat mereka menangis darah penuh sesal, kapok kalian. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Hari-hari Veronica bergulir dalam pola yang sama, sunyi, sepi, dan penuh dengan remah-remah penghinaan. Matahari pagi menyelinap melalui jendela dapur, menyinari wajahnya yang mulai ditetesi keringat saat tangan-tangannya sibuk mengaduk sayur asem. Aroma asam segar dan pedas menguar, namun di hatinya hanya ada rasa tawar. Veronica. Suara Burina memecah kesunyian, lebih nyaring dari bunyi panci berdentum. Veronica menoleh. Ibu mertuanya berdiri di ambang pintu dapur, tangan di pinggang, mata tajam menyapu setiap sudut ruangan. Berapa kali ibu harus ingatkan? Gelas di etalase itu harus selalu berkilau, bukan sekadar bersih. Lihat, masih ada bekas sidik jari. Burina melangkah mendekat, jari telunjuknya hampir menyentuh hidung Veronica. Siska kemarin hanya main sebentar, tapi langsung tahu ada yang tidak beres. Dia bilang, rumah itu cerminan perempuan yang mengelolanya. Kau mau dikira perempuan yang ceroboh. Nama itu lagi, Siska. Bagai mantra yang membuat ruangan terasa lebih sesak. Veronica menunduk, menatap ujung sepatu kesayangan Burina yang mengkilap. Maaf, Bu. Tadi pagi saya sudah lab. Tapi tidak sempurna, potong Burina. Kesempurnaan adalah harga diri, Veronica. Sesuatu yang tampaknya tak kau miliki. Burina berbalik, meninggalkan Veronica sendirian dengan sayur asem yang mulai mendidih terlalu kencang. Suara decak lidahnya masih terngiang. Veronica menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia mengatur api kompor, lalu pandangannya tertuju pada kalender kecil di dinding. Ada lingkaran merah pada tanggal 2 hari lagi. Acara keluarga di rumah Siska. Perutnya meringkuk. Suara kunci berputar di pintu depan menandakan Aldi pulang kerja. Wajahnya tampak letih, namun begitu melihat Veronica, letih itu seolah berubah menjadi kerut kekesalan. Masih di dapur? Dari tadi belum selesai? Tanyanya sambil melepas sepatu tanpa membungkuk, membiarkan sepatu itu teronggok tak beraturan. Hampir selesai, Aldi. Ada sayur asem kesukaanmu, ucap Veronica, berusaha menyaring keramahan ke dalam suaranya. Aldi mengendus udara. Baunya biasa saja. Tidak seperti aroma makanan di restoran yang biasa Siska ajak ibu makan. Ia menghilang ke dalam ruang keluarga, meninggalkan Veronica terpaku di tempatnya. Biasa saja. Dua kata itu menjadi batu nisan untuk usahanya hari ini. Ia menyendok nasi ke dalam piring, mengatur lauk dengan rapi, seperti ritual yang tak lagi memiliki jiwa. Makan malam berlangsung dalam hening yang tegang. Bunyi sendok dan garpu adalah satu-satunya orkestra. Besok kita ke rumah Siska, ujar Burina tiba-tiba. Dia mengadakan barbecue di taman belakang. Semua keluarga besar akan datang. Semua orang penting. Aldi mengangguk, matanya berbinar. Bagus. Saya perlu bicara dengan Pak Joni, teman bisnis Siska. Beliau bisa membantu saya dapatkan posisi baru. Lalu ia menatap Veronica. Kau pastikan penampilanmu. Jangan seperti kemarin-kemarin. Pilih baju yang layak. Veronica mengerti maksudnya. Baju yang layak, berarti baju termahal dan terbaru yang ia miliki. Sayangnya, baju termahal dan terbarunya adalah gaun biru tua yang sudah dibelinya 3 tahun lalu. Dan, terbaru, hanya berarti belum pernah dipakai di hadapan Siska. Saya akan cari, Aldi, bisiknya. Jangan cari. Pastikan, gerutu Burina. Siska selalu tampil sempurna. Sebagai istri anak saya, kau harus bisa menjaga wajah keluarga. Jangan sampai dia kasihan melihatmu lagi. Kasihan.
Kata terakhir itu melayang di udara, menusuk tepat di ulu hati Veronica. Ia ingat pesta ulang tahun Siska tahun lalu. Saat ia membawa kue buatannya sendiri, Siska menerimanya dengan senyum lalu berkata lirih, "Wah, masih sempat membuat kue ya, Veron? Kukira dengan keadaanmu, sudahlah, terima kasih. Kasihan sekali kau harus repot-repot." Semua orang mendengar. Beberapa tante memandangnya dengan pandangan yang sama, kasihan. Malam itu, setelah Aldi dan Bu Rina tertidur, rumah tenggelam dalam kesunyian yang paling jujur. Veronica membuka laptop tuanya di bawah cahaya lampu tidur yang redup. Inilah dunia lain miliknya. Dunia di mana ia bukan Veronica yang diinjak-injak, melainkan Riona, sang pencipta. Layar menyala, membuka aplikasi penerbitan daring. Notifikasi berjejalan. Pesan dari pembaca yang berterima kasih karena karyanya menyelamatkan mereka dari depresi. Laporan royalti bulanan yang angka-angkanya begitu panjang. Permintaan wawancara dari media ternama. Dan sebuah email dari agennya, Nara, yang isinya tentang tawaran hak cipta untuk adaptasi film besar-besaran. Riona sayang, mereka meningkatkan tawarannya. Angkanya benar-benar gila. Ini setara dengan 0,5 triliun rupiah untuk seluruh paket. Mereka sangat ingin. Mereka butuh sang legenda. Kamu harus memberi jawaban. Jari-jari Veronica gemetar di atas keyboard. 0,5 triliun. Uang yang tak bisa ia bayangkan. Uang yang bisa membeli 10 rumah mewah sekaligus. Uang yang membuat kekayaan Siska tampak seperti uang saku anak sekolah. Air matanya menetes, membasahi tombol huruf. Ia bukan menangis karena bahagia. Ia menangis karena merasa sangat sendiri. Kekayaan sebesar ini, kesuksesan sebesar ini, tak ada artinya karena tak seorang pun di rumah ini yang melihatnya. Tak seorang pun yang mau melihatnya. Ia mengetik balasan dengan hati hancur. "Tolong tunda dulu, Nara. Beri aku waktu." "Masih untuk mereka," balas Nara cepat. "Mereka yang memperlakukanmu seperti debu? Riona, sudah waktunya kau terbang." Veronica memandang ke arah kamar tidur, di mana Aldi tidur dengan mendengkur. Ia mencoba mengingat wajah Aldi saat pertama kali melamarnya. Ada cahaya, ada janji. Kapan cahaya itu padam? Kapan janji itu berubah menjadi rantai? "Aku hanya ingin sekali saja," ia mengetik pelan, "mereka melihatku, bukan sebagai sampah, tapi sebagai aku." Ia menutup laptop. Kegelapan kembali menyelimuti. Di luar, bulan sabit menggantung sendirian, lemah dan jauh. Seperti dirinya malam ini. Sendirian di tengah kekayaan yang ia raih, namun miskin dalam hal yang paling ia dambakan. Diakui. Mobil Aldi melaju pelan memasuki gerbang kompleks mewah tempat Siska tinggal. Deretan pohon palem rapi menyambut, dan setiap rumah lebih megah dari yang sebelumnya. Veronica mengepalkan tangannya di atas kain gaun biru tuanya, mencoba menenangkan degup jantung yang semakin kencang. Rumah Siska tampak seperti istana putih yang sedang berpesta. Cahaya lampu taman yang hangat, bunyi musik jazz yang mengalun lembut, dan gelak tawa para tamu yang sudah datang lebih dulu. Aldi memarkir mobil di antara berbagai mobil mewah dengan wajah berbinar, sementara Bu Rina segera membetulkan lipatan kebayanya di kaca spion. "Ingat, banyak tersenyum. Jangan diam saja seperti orang bodoh," bisik Bu Rina sebelum mereka turun. Siska, bagai kupu-kupu di tengah bunga, melayang mendatangi mereka. Ia memakai gaun panjang warna krem yang sederhana namun jelas sangat mahal. Potongan rambutnya sempurna, dan senyumnya seolah diukur dengan presisi. "Aldi, Tante Rina, kalian datang." Siska menyambut dengan pelukan hangat. Lalu matanya beralih ke Veronica. "Dan Veron, selalu setia dengan warna biru, ya? Klasik sekali." Pelukannya pada Veronica cepat dan ringan, hampir seperti menghindari kontak. "Terima kasih undangannya, Siska," ucap Veronica, berusaha tersenyum. "Ah, jangan sungkan. Aku ingin keluargaku nyaman. Masuk, masuk." Siska membimbing mereka ke dalam, lengannya dengan mudah menyelip di siku Aldi. "Aldi, lihat taman belakangku. Aku baru pasang gazebo baru. Cocok untuk meeting kecil-kecilan, kan?" "Luar biasa, Cik SIS," jawab Aldi, terlihat terpana.
Veronika perlahan tertinggal. Ia masuk ke ruang tamu yang luas, dihiasi perabotan antik dan lukisan-lukisan besar. Tamu-tamu, kebanyakan keluarga besar dan kenalan bisnis Siska, sudah berkelompok-kelompok. Beberapa meliriknya, lalu kembali pada percakapan mereka. Ia merasa seperti benda asing yang tersesat di galeri seni. Dia mencari sudut yang tenang, akhirnya menemukan sofa kecil di dekat rak buku besar. Dari sana, ia bisa menyaksikan segalanya seperti sebuah pertunjukan. Di tengah ruangan, Siska menjadi pusat perhatian. Bu Rina dan beberapa bibi berdiri mengelilinginya, mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar. Jadi ya, proyek kos-kosan premium di kawasan kampus itu ternyata oversubscribed dalam waktu 3 hari. Sekarang malah bingung mau kembangkan di mana lagi, ujar Siska sambil tertawa ringan. Tapi menurut konsultan keuanganku, lebih baik diversifikasi. Mungkin aku beli saja startup teknologi kecil yang sedang kesulitan. Wah, hebat sekali kamu, Siska, puji seorang bibi. Masih muda, janda, tapi mandiri dan sukses. Jadi inspirasi kita semua. Siska tersenyum rendah hati, namun matanya memancarkan kemenangan. Ah, jangan begitu. Aku cuma berusaha. Tidak seperti, ia menoleh sekilas ke arah Veronika, beberapa orang yang memang sudah nyaman dengan zona nyamannya. Mungkin itu pilihan masing-masing, ya? Tawa kecil menyebar. Bu Rina ikut tersenyum kecut. Zona nyaman. Istilah yang tepat. Beberapa orang memang tak punya ambisi. Perih. Kata-kata itu seperti cuka yang ditumpahkan di luka terbuka. Veronika menatap tangannya sendiri. Di balik kulit yang sedikit kasar karena pekerjaan rumah, ada jari-jari yang telah mengetik jutaan kata, menciptakan dunia, menggerakkan hati ribuan orang. Tangan yang menghasilkan kekayaan yang mungkin bahkan tidak bisa dibayangkan Siska. Namun di sini, tangan itu hanya layak untuk memegang lepel dan sendok pengaduk. Ponsel di tasnya bergetar pelan. Ia mengambilnya, melihat layar. Sebuah notifikasi dari aplikasi banknya, transfer masuk senilai 375 juta rupiah dari PT Penerbitan Nusantara Abadi, royalti triwulanan, Kerajaan Cahaya. Ironinya begitu menusuk. Di tengah pesta yang memamerkan kekayaan materi, kekayaan sejatinya justru datang diam-diam melalui sebuah notifikasi di ponsel usang. Ia segera mematikan layar, rasa malu yang aneh menyergapnya. Seolah-olah uang yang ia peroleh secara halal itu adalah sesuatu yang kotor di tengah kemewahan Siska yang terpampang nyata. Aldi menghampiri, wajahnya sedikit merah mungkin karena anggur. Kenapa duduk sendirian di sini? Ayo sosialisasi. Siska sedang cerita tentang peluang investasi baru. Mungkin kita bisa ikut. Kita tidak punya uang untuk investasi seperti itu, Aldi, bisik Veronika. Aldi mendecak. Itu masalahnya. Karena kau tidak punya ide, tidak punya semangat. Coba lihat Siska, dia selalu melihat peluang. Sedangkan kau, ia tak menyelesaikan kalimatnya, hanya menggelengkan kepala penuh kekecewaan sebelum kembali ke kerumunan orang. Veronika menarik napas dalam-dalam. Matanya berkaca-kaca, namun ia menahannya. Ia tidak akan menangis di sini. Tidak di hadapan mereka. Tiba-tiba, Siska berdiri di hadapannya, membawa 2 gelas jus. Sedih sendirian di sini? Ini, minum dulu. Ia menyodorkan 1 gelas. Terima kasih, ucap Veronika menerimanya. Siska duduk di sampingnya, seolah ingin berbisik. Veron, aku perhatikan Aldi agak frustrasi akhir-akhir ini. Kehidupan pernikahan memang tidak mudah, apalagi dengan tekanan finansial. Suaranya lembut, penuh kepedulian yang terasa tipis. Kalau ada masalah, kau bisa cerita padaku. Jangan dipendam. Aku khawatir, kau tidak bisa mengimbangi langkah Aldi. Dia pria ambisius. Butuh partner yang seimbang. Setiap kata seperti jarum halus. Veronika menatap Siska. Di balik senyum manis dan tatapan peduli itu, ia melihat sesuatu yang lain, sebuah kepuasan. Kepuasan karena berada di posisi yang lebih tinggi, karena bisa menyayangi dari atas. Aku dan Aldi baik-baik saja, Siska, jawab Veronika, suaranya lebih tegas dari yang ia duga. Siska mengangkat alis, tersenyum kecil. Ya, sudah pasti.
Aku hanya ingin membantu. Karena keluarga adalah segalanya. Ia menepuk punggung Veronica. Kau kuat, Veron. Tetaplah kuat. Siska pergi, kembali menjadi bintang di tengah pesta. Veronica menatap jus di tangannya, lalu meletakkannya di meja tanpa menyentuhnya. Kata-kata Siska bergema. Tidak bisa mengimbangi. Butuh partner yang seimbang. Sebuah tekad yang selama ini terpendam mulai menyala, hangat dan marah. Ia membuka ponselnya lagi. Membuka email dari Nara tentang tawaran film itu. Jarinya menari di atas layar, mengetik balasan dengan tenaga yang baru ditemukannya. Nara, terima kasih untuk kesabaranmu. Aku akan memberikan jawabanku segera. Dan tolong siapkan data lengkap kekayaanku. Semua aset, semua rekening, semua investasi. Dalam bentuk yang paling jelas dan tidak terbantahkan. Dia menekan, kirim. Jantungnya berdebar, namun kali ini bukan karena takut. Tapi karena sebuah antisipasi. Sebuah keputusan yang akhirnya mulai mengkristal. Saat mereka pulang, malam telah larut. Aldi diam dalam perjalanan, masih terpesona dengan kemewahan yang dilihatnya. Bu Rina mengomel tentang betapa sempurnanya acara Siska. Veronica duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela pada kota yang berkilauan. Di balik kaca, bayangannya samar-samar terpantul. Ia melihat seorang perempuan dengan gaun biru tua, wajah lelah, namun di matanya ada percikan api kecil yang baru saja dinyalakan. Mereka ingin melihat keseimbangan, pikirnya, sambil membenarkan posisi duduknya. Baiklah, aku akan tunjukkan pada mereka keseimbangan seperti apa yang selama ini mereka injak-injak. Api itu kecil. Namun ia bertekad untuk menjadikannya kobaran yang akan menerangi semua kegelapan yang selama ini ia jalani. Pertempuran belum dimulai, tapi gertak pertama sudah ia kirimkan, kepada dirinya sendiri dan kepada dunia rahasianya. Pagi itu, langit di luar jendela masih kelabu, menyimpan kabut tipis yang seolah enggan pergi. Suasana cocok dengan kekacauan yang perlahan merayap di dalam rumah. Veronica berdiri di dapur, bukan untuk memasak, tapi sedang bernegosiasi melalui telepon. Pembicaraan ini penting, tentang kontrak kerjasama dengan platform streaming internasional untuk serial animasi adaptasi karyanya. Ya, klausa eksklusivitas selama 3 tahun itu bisa kita terima. Ucapnya dalam bahasa Inggris yang fasih dan percaya diri, sambil memandang dokumen digital di layar laptopnya yang terbuka di meja makan. Tapi hak merchandising karakter utama harus tetap di bawah kendali penuh kami. Itu adalah batas yang tidak bisa ditawar. Suara di seberang telepon, seorang eksekutif dari Los Angeles, terdengar serius namun hormat. Kami memahami, Riona. Tim legal kami akan menyesuaikan draft. Kami sangat menghargai visi Anda. Veronica sedang asyik mencatat beberapa poin, konsentrasinya bulat. Ia tidak mendengar langkah kaki yang mendekat dari belakang. Kami setuju untuk pertemuan virtual pekan depan. Sampai jumpa, Emer Charter. Ia menutup telepon dengan napas lega. Nilai kontrak ini hampir menyamai tawaran film sebelumnya. Dunia Riona semakin meluas. Tapi ketika ia berbalik badan, dadanya hampir menabrak sesuatu yang padat. Aldi berdiri di sana, wajahnya bercampur antara kebingungan, kecurigaan, dan kemarahan yang mulai mendidih. Matanya merah, mungkin karena kurang tidur atau karena emosi. Siapa itu? Suara Aldi parau, penuh tuntutan. Kenapa pakai bahasa Inggris? Telepon siapa dari pagi-pagi? Veronica merasa darahnya dingin seketika. Ia refleksif mendekap laptopnya ke dada, seperti melindungi anak. Itu, telepon kerja, Aldi. Bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Aldi mendekat, napasnya berat. Aku dengar kau bicara, kontrak. Hak, tidak bisa ditawar. Kerja apa? Kau punya kerjaan lain? Atau? Matanya menyipit, penuh tuduhan yang keji. Ini telepon dari pria lain? Itukah sebabnya akhir-akhir ini kau sok sibuk, banyak diam, dan berani membangkang? Tidak, Aldi, itu bukan. Diam, teriak Bu Rina yang tiba-tiba muncul dari koridor. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Aku juga sudah lama curiga. Dengar-dengar kau selalu berbisik-bisik di telepon larut malam.
Di rumah ini kami memberimu tempat tinggal, memberimu nama, dan kau membalasnya dengan pengkhianatan. Kata, pengkhianatan, itu menggantung di udara, berat dan beracun. Veronica mundur selangkah, punggungnya menempel di tepi meja. Rasa terkejut berubah jadi sesak, lalu berubah lagi menjadi sesuatu yang lain, kegeraman yang dalam dan membeku. Tempat tinggal, nama, suara Veronica keluar, datar dan dingin, membuat Aldi dan Burina terhenti sejenak. Mereka tidak pernah mendengar nada seperti itu darinya. Uang muka rumah ini, setengahnya adalah tabunganku sebelum menikah yang kukatakan sebagai warisan. Biaya hidup bulanan, seringkali kekurangan, yang selalu tertutup oleh kemenangan arisan, atau hadiah teman, itu semua uangku. Dan nama? Nama apa yang kalian berikan? Nama sampah? Nama pembantu? Nama si tidak berguna? Aldi terkesiap, wajahnya memerah karena kombinasi malu dan marah. Kau berani membantah? Berani berbohong lagi dengan cerita uangmu? Kau pikir kami bodoh? Iya, mungkin kalian bodoh, teriak Veronica untuk pertama kalinya. Suaranya pecah, namun berisi kekuatan yang meledak. Bodoh karena tidak pernah mau melihat. Bodoh karena lebih memilih mengagumi orang sombong yang hanya memamerkan hartanya, daripada melihat isi rumah sendiri. Burina menunjuk jari telunjuknya ke arah Veronica. Tangannya gemetar. Keluarkan dia, Aldi. Aku tidak mau ada perempuan kurang ajar seperti ini di rumahku. Lihat, setelah dekat dengan Siska yang sukses dan sopan, jadi iri dan jadi gila. Mendengar nama Siska lagi, sesuatu dalam diri Veronica patah. Batas kesabarannya, yang selama ini tertahan oleh sisa-sisa cinta dan ilusi keluarga, akhirnya jebol. Bersihkan rumah ini sampai berkilau. Geram Aldi, mencoba mengambil alih kendali. Dan malam ini, kita akan bicara baik-baik. Kau akan jelaskan semuanya. Dan jika benar kau berselingkuh. Ancamannya menggantung, tidak perlu diselesaikan. Tanpa sepatah kata lagi, Aldi menarik lengan Burina dan meninggalkan dapur. Veronica terdiam, tubuhnya masih gemetar. Ruangan yang sempit itu tiba-tiba terasa sangat besar dan sangat kosong. Dia menatap laptop di tangannya. Layarnya masih menunjukkan dokumen kontrak berbahasa Inggris dengan angka-angka yang fantastis. Kemudian ia menatap sekeliling dapur. Panci tempat sayur asam kemarin, gelas-gelas yang harus selalu berkilau, lantai yang harus tanpa debu. Dua dunia yang sama sekali berbeda, bertabrakan dengan keras di pagi ini. Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih atau takut, tapi air mata kelegaan. Kelegaan karena akhirnya benteng kepura-puraannya runtuh. Dengan tangan yang masih gemetar namun penuh keyakinan, ia membuka laptop. Membuka balasan email dari Nara yang masuk beberapa menit setelah teleponnya selesai. Riona, mereka setuju dengan semua syaratmu. Ini kemenangan besar. Kapan kita tanda tangani? Veronica menarik napas dalam-dalam, membersihkan air matanya dengan punggung tangan. Jari-jarinya menari di atas keyboard, tegas dan pasti, menulis balasan yang akan mengubah segalanya. Nara, aku setuju. Tanda tangani kontraknya. Dan untuk permintaanku sebelumnya, siapkan semua laporan keuangan, bukti kepemilikan aset, saldo rekening, dan portofolio investasiku dalam satu dokumen presentasi yang rapi. Aku ingin semuanya tercantum dengan jelas. Mulai dari total aset yang melewati 1 triliun rupiah, hingga saldo liquid di rekening-rekening utama. Buat versi cetaknya juga. Aku akan membutuhkannya segera. Dia menekan, kirim. Lalu, ia berdiri, berjalan ke wastafel, mencuci muka dengan air dingin. Ia melihat bayangannya di kaca jendela dapur yang buram. Seorang perempuan dengan mata bengkak, namun garis mulutnya yang kini terkatup rapat menunjukkan keteguhan yang baru. Ia berbalik, memandang rumah yang selama ini ia anggap sebagai kandangnya. Rumah tempat ia menyembunyikan sayap emasnya. Sudah cukup, bisik hatinya. Sudah cukup menjadi bayangan. Sudah cukup menjadi sandaran untuk dicaci. Pertunjukan Veronica yang penurut telah usai. Saatnya untuk Riona, dan dirinya yang sebenarnya, untuk mengambil panggung. Dan persiapan dimulai dari hati yang akhirnya memilih untuk tidak lagi peduli.
Dia membersihkan meja dengan gerakan lambat, ritual terakhir untuk sebuah kehidupan yang akan ia tinggalkan. Malam nanti, pembicaraan baik-baik yang Aldi janjikan akan datang. Dan Veronica sudah tidak takut lagi. Malah, ia sudah tidak sabar. Udara di rumah itu berubah. Sejak pagi yang penuh teriakan itu, sebuah kesunyian baru menyelimuti setiap ruangan. Bukan kesunyian yang damai, melainkan kesunyian yang tegang, seperti senar biola yang ditarik terlalu kencang dan siap putus kapan saja. Veronica bergerak di dalamnya bagai bayangan yang lebih solid. Dia masih melakukan tugas-tugas rumahnya, namun dengan ritme yang berbeda. Setiap gerakannya kini penuh kesengajaan, bukan lagi gerakan otomatis seorang pelayan. Bu Rina adalah yang pertama merasakan perubahan itu. Di suatu sore, ia duduk di sofa sambil menyaksikan Veronica melap etalase berisi gelas-gelas kristal pemberian Siska. Biasanya, Veronica akan melakukannya dengan sikap was-was, takut salah. Kini, tangannya bergerak lancar, tegas, bahkan sedikit kasar. Suara, klik, saat setiap gelas diletakkan kembali terdengar jelas, penuh wibawa. Lembut sedikit, Veronica. Itu pemberian Siska, harganya selangit, tegur Bu Rina. Veronica tidak menoleh. Saya sedang membersihkannya, Bu, agar berkilau sempurna, seperti yang selalu Ibu inginkan. Ucapannya datar, tanpa intonasi minta maaf. Ia selesai, kemudian berjalan pergi tanpa menunggu respons. Bu Rina terduduk dengan mulut sedikit terbuka. Ada sesuatu yang salah. Ada cahaya aneh di mata menantunya itu, cahaya yang membuatnya tidak nyaman. Aldi pun merasakannya. Beberapa hari setelah insiden itu, Veronica mulai sering keluar. Ia tidak lagi minta izin atau memberi penjelasan bertele-tele. Suatu kali, Aldi menahannya di pintu. Mau kemana? Mengurus urusanku, jawab Veronica singkat. Ia memakai jaket biasa, namun bahunya terlihat tegak. Urusan apa? Urusanmu ya di sini. Suara Aldi meninggi, sisa kemarahan dan kebingungan masih menggelegak. Veronica berhenti, lalu perlahan menoleh. Ia menatap Aldi tepat di matanya. Tatapannya tidak lagi tunduk atau menghindar. Tatapan itu sejajar, dingin, dan membuat Aldi secara tak sadar mundur setengah langkah. Urusanku yang lain, Aldi, yang tidak perlu kau ketahui dulu. Lalu ia membuka pintu dan pergi, meninggalkan Aldi terpaku di tempatnya. Kegeraman dalam hati Aldi bercampur dengan keanehan yang semakin menjadi-jadi. Di malam hari, Veronica tidak lagi menyembunyikan laptopnya. Ia duduk di ruang keluarga, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard, terkadang berbicara pelan dalam bahasa Inggris melalui headphone. Bu Rina dan Aldi bertukar pandang penuh kecurigaan dari balik pintu, tapi tidak ada yang berani mendekat dan menghardik. Ada aura baru di sekitar Veronica, sebuah batas tak terlihat yang memperingatkan mereka untuk tidak sembarangan melangkah. Puncaknya adalah saat sebuah paket berbentuk kotak besar datang dengan kurir khusus. Paket itu elegan, dengan logo butik ternama di kota besar. Bu Rina yang menerimanya, rasa penasarannya mengalahkan kesopanan. Ia membukanya di ruang tamu, sebelum Veronica pulang. Di dalamnya, terbaring sebuah gaun. Bukan sembarang gaun. Gaun panjang warna midnight blue, dari sutra yang berkilauan seperti memantulkan cahaya bintang. Potongannya sederhana namun elegan, dengan detail bordir halus di sekitar bagian dada. Bahkan tanpa label harga, siapapun tahu bahwa gaun ini bernilai puluhan, mungkin ratusan juta. Bu Rina memeganginya dengan tangan gemetar. Aldi yang melihatnya terkagum-kagum, lalu wajahnya berubah merah padam. Saat Veronica pulang, ia langsung tahu ada yang tidak beres. Paketnya terbuka di sofa, dan gaun itu tergenggam di tangan Bu Rina yang wajahnya penuh tuduhan. "Ini," teriak Bu Rina, mengacungkan gaun itu. "Dari mana? Uang siapa? Jangan-jangan benar dugaan kami, kau menerima pria lain. Dibelikan gaun mahal seperti ini." Aldi menghampiri, wajahnya penuh amarah yang tercampur sakit hati. "Jawab, Veronica, siapa yang memberimu ini? Telepon-telepon rahasia, keluar masuk tanpa jelas, sekarang dapat gaun mahal? Kau mempermalukanku." Veronica meletakkan tasnya perlahan. Ia tidak tampak panik atau takut. Malah,
Ada sedikit senyuman tipis di sudut bibirnya. Senyuman itu membuat mereka semakin panas. Itu milikku, ucapnya pelan, jelas. Aku yang membelinya. Dengan uang apa? Raung Aldi, tak lagi bisa menahan diri. Veronica mengambil gaun itu dari tangan Burina yang lemas. Ia membelainya dengan lembut, penuh rasa memiliki. Lalu ia menatap suami dan mertuanya secara bergantian. Dengan uang hasil kerjaku yang sesungguhnya. Burina tertawa getir, penuh cemooh. Kerjamu? Apa kerjamu selain membereskan rumah dan masak? Menghitung uang belanja saja kadang kau keliru. Veronica mengabaikan ejekan itu. Ia menggantung gaun itu dengan hati-hati di punggung kursi. Besok, katanya, suaranya tenang namun berisi, aku akan menghadiri sebuah acara penting. Sebuah acara yang akan menjelaskan segalanya. Tentang pekerjaanku, tentang uangku, tentang diriku yang sebenarnya. Aldi dan Burina terdiam sejenak, terpana oleh ketenangan dan keyakinannya. Acara apa? Arisan RT? Pertemuan PKK? Sergah Burina, mencoba mencari celah untuk merendahkan. Lebih dari itu, jawab Veronica. Ia berjalan mendekati mereka. Untuk pertama kalinya, dialah yang merasa lebih tinggi, meski secara fisik tidak. Besok, kalian akan melihat. Kalian akan tahu siapa sebenarnya perempuan yang kalian anggap sampah selama ini. Ia menatap Aldi. Di matanya, ada sisa-sisa rasa sakit, namun yang lebih dominan adalah pembebasan. Kau selalu membandingkanku dengan Siska. Besok, kau akan punya jawaban, mengapa perbandingan itu selama ini sangat tidak adil. Setelah berkata demikian, ia mengambil gaunnya dan berjalan menuju kamar. Langkahnya mantap. Ia meninggalkan Aldi dan Burina di ruang tamu, dalam keadaan bingung, marah, dan untuk pertama kalinya, dihantui oleh ketakutan yang samar-samar. Malam itu, Burina tak bisa tidur. Aldi, apa maksudnya? Ada apa dengan dia? Bisiknya gelisah. Aku tidak tahu, Bu. Tapi besok kita akan ikut, gumam Aldi dengan wajah keras. Ikut? Ke acaranya? Tapi kita tidak diundang. Kita tidak perlu diundang. Kita akan lihat sendiri, sandiwara apa yang sedang dia mainkan. Sementara di kamarnya, Veronica berdiri di depan cermin. Ia memegang gaun biru malam itu di depan tubuhnya. Bayangan di cermin menunjukkan seorang perempuan dengan wajah lelah namun mata berapi-api. Seorang perempuan yang siap bertempur. Ia membuka laptop, membuka file presentasi yang baru dikirim Nara. Halaman pertama menunjukkan grafik pertumbuhan kekayaannya yang eksponensial. Halaman berikutnya berisi daftar aset, properti di beberapa kota, saham di perusahaan-perusahaan besar, deposito berjangka, dan reksadana. Lalu, laporan saldo rekening koran dari beberapa bank, dengan angka yang panjang dan nol yang banyak. Veronica tidak tersenyum bangga. Ia hanya mengamatinya dengan perasaan hampa. Inilah senjatanya. Senjata yang ia kumpulkan tanpa disadari musuhnya. Besok, senjata ini akan ia tebarkan. Bukan untuk pamer, tapi untuk membebaskan diri. Ia menutup laptop, memandang gaun itu sekali lagi. Besok, pikirnya, kalian akan bertemu Riona. Dan kalian akan tahu, kalian telah kehilangan mutiara yang bahkan tak sanggup kalian hargai. Bunga yang lama tersembunyi di balik batu, akhirnya mendorong batu itu perlahan. Dan kuncupnya mulai merekah, siap menunjukkan warnanya yang sesungguhnya kepada dunia yang selama ini memilih untuk membutakan mata. Fajar masih belum sepenuhnya mengusir kegelapan ketika Veronica melangkah keluar dari rumah. Ia hanya membawa sebuah tas tangan berukuran kecil, berisi dokumen-dokumen penting dan sedikit alat rias. Gaun biru malam itu telah dibawanya lebih dulu ke hotel tempat acara, diserahkan pada stylist yang ditugaskan Nara. Aldi dan Burina masih terlelap. Atau mungkin pura-pura terlelap, di balik pintu kamar mereka yang terkunci rapat. Tidak ada kata perpisahan. Hanya ada kesunyian yang bermakna. Sepanjang perjalanan dengan taksi, Veronica menatap kota yang perlahan terbangun. Pikirannya melayang ke masa lalu, ke awal pernikahannya yang penuh janji manis, lalu berbelok tajam ke tahun-tahun penuh kompromi dan luka. Ia menarik napas dalam-dalam, membersihkan semua bayangan itu dari benaknya. Hari ini adalah milik Riona.
Hari ini adalah miliknya. Hotel Grand Mahakam adalah salah satu ikon kota. Megah, berkelas, dan menjadi saksi bisu bagi banyak momen penting. Hari ini, ballroomnya yang terbesar disulap menjadi surga bagi para pecinta sastra. Spanduk raksasa bergambar sampul bukunya yang melegenda, Kerajaan Cahaya, terbentang di depan pintu masuk. Karakter Ratu Aethel, sang protagonis, dilukiskan dengan detail menakjubkan. Matanya seolah menatap tajam ke jiwa setiap yang lewat. Di belakang panggung, chaos yang teratur sedang berlangsung. Kru sibuk memeriksa tata cahaya, suara, dan susunan kursi. Nara, seorang perempuan berambut pendek dengan kacamata frameles, langsung menyambar Veronica begitu ia masuk. Riona. Akhirnya. Pelukan Nara hangat dan erat, berbeda dengan semua pelakan palsu yang pernah Veronica terima. Gugup? Lebih dari itu, jawab Veronica jujur, namun senyumnya mulai muncul. Tapi juga lega. Kamu akan luar biasa. Ingat, mereka semua di luar sana karena karyamu. Karena kata-katamu. Nara menepuk pundaknya. Ayo, kita persiapkan sang ratu. Prosesi berikutnya terasa seperti mimpi. Makeup artis dan penata rambut terbaik bekerja di wajah dan rambutnya. Mereka mengubah Veronica yang lelah menjadi seorang perempuan yang memancarkan kewibawaan dan keanggunan misterius. Saat gaun biru malam itu dikenakan, pantulan di cermin panjang membuatnya hampir tidak mengenali diri sendiri. Dia tampak tinggi, anggun, dan kuat. Cahaya di matanya bukan lagi cahaya seorang korban, tapi cahaya seorang pencipta. Perfect, bisik sang stylist dengan kagum. Di luar, suara riuh rendah mulai terdengar. Tamu undangan, para pembeli tiket eksklusif, para kolega dari dunia penerbitan, dan tentu saja, ratusan penggemar setia, mulai memenuhi ballroom. Antrean untuk masuk panjang sekali. Suasana penuh antusiasme dan penghormatan. Sementara itu, di rumah yang tiba-tiba terasa sangat kosong dan sunyi, Aldi dan Burina duduk terdiam di depan televisi. Saluran-saluran pagi mereka lewati dengan gelisah. Hingga akhirnya, tanpa sengaja, Aldi menekan remote dan berpindah ke saluran berita hiburan lokal. Dan kami berada di lokasi Hotel Grand Mahakam, di mana sebuah acara yang sangat dinantikan oleh para pecinta sastra nasional akan segera dimulai. Suara reporter perempuan yang bersemangat memecah kesunyian. Ya, inilah acara, Meet Greet, eksklusif dengan penulis fenomenal, Riona. Penulis dengan identitas misterius yang akhirnya bersedia menunjukkan wajahnya kepada dunia. Kamera TV menyorot kerumunan fans yang bersorak-sorai, lalu ke spanduk raksasa bergambar buku dan karakter fantasi. Burina mengerutkan kening. Riona? Siapa itu? Penulis? Kenapa beritanya heboh sekali? Aldi tidak menjawab. Matanya tertuju pada spanduk. Ada sesuatu yang familiar dari gaya ilustrasi karakter itu. Tapi ia tak bisa menempatkannya. Yang jelas penulis kaya raya, gerutu Burina. Lihat acaranya mewah sekali. Pasti sombong orangnya. Reportase berlanjut. Kru TV diizinkan masuk ke area ballroom untuk mengambil gambar sekilas sebelum acara dimulai. Panggung megah dengan kursi tunggal dan mikrofone, layar besar di belakangnya. Suasana begitu hidup. Lalu, sang reporter berhasil mewawancarai seorang wanita elegan di lokasi. Saya Nara, editor dan sahabat Riona, kata wanita itu dengan senyum. Bisa beritahu sedikit tentang sosok Riona? Tanya reporter. Nara tersenyum penuh arti. Dia adalah kekuatan yang tenang. Seorang visioner yang telah menyentuh jutaan hati dengan kata-katanya. Dan hari ini, kalian akan bertemu dengan pribadi di balik legenda. Seseorang yang mungkin sering diremehkan, tapi justru memiliki kekuatan untuk mengubah takdir. Kata-kata itu seperti panah yang melesat tepat ke dada Aldi. Sering diremehkan. Jantungnya mulai berdetak tak beraturan. Acara pun dimulai. Pembawa acara memperkenalkan Riona dengan kata-kata puitis dan penuh hormat. Sorak-sorai menggema. Lalu, dari balik layar, muncullah seorang perempuan. Aldi dan Burina membeku. Dia berjalan dengan langkah percaya diri penuh wibawa. Gaun biru malamnya berkilauan di bawah sorotan lampu. Tatapannya menatap ke sekeliling ruangan dengan senyuman lembut namun berjarak. Rambutnya ditata sempurna,
Makeupnya menonjolkan kecantikannya yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaan. Tapi tidak mungkin salah. Wajah itu adalah wajah Veronica. Bu Rina menjatuhkan cangkir teh yang dipegangnya. Pecahan berhamburan di lantai, tapi ia tak peduli. Mulutnya terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Aldi terduduk seperti patung. Darah seolah mengalir meninggalkan wajahnya. Ia menatap tak percaya. Di layar, istrinya, yang biasa dipanggil dengan nada menghina, kini berdiri di atas panggung, disambut oleh tepuk tangan dan teriakan penggemar yang mengagumi. Teks berjalan di bawah layar. Riona mengungkap wajah sang legenda. Kekayaan ditaksir capai triliunan rupiah. Veronica, gumam Aldi, suaranya parau dan hampir tak terdengar. Ini mustahil. Ini mimpi buruk. Perempuan yang ia anggap tak berguna, yang ia banding-bandingkan dengan Siska, ternyata adalah. Di televisi, Veronica, Riona, sedang duduk dan mulai berbicara. Suaranya, yang biasa terdengar lirih dan ragu, kini terdengar jelas, mantap, dan memikat di seluruh ballroom melalui sistem suara yang sempurna. Terima kasih atas kehadiran dan cinta kalian semua, ucapnya. Selama ini, aku memilih untuk bersembunyi. Bukan karena malu, tapi karena aku percaya bahwa kata-kata lebih penting daripada wajah penulisnya. Tapi hari ini, aku merasa sudah waktunya untuk berdiri di sini. Untuk kalian, dan untuk diriku sendiri. Aldi tak bisa bergerak. Setiap kata adalah pukulan. Ia melihat kemudaan, keanggunan, dan kekuatan yang sama sekali asing pada perempuan yang telah ia anggap miliknya. Kamera close-up menangkap mata Veronica. Di dalamnya, ada cerita panjang yang tak terucap. Ada luka, dan ada kemenangan. Banyak yang bertanya, dari mana karakter Ratu Aethel terinspirasi? Lanjut Veronica, suaranya bergetar halus namun tetap kuat. Dia terinspirasi dari setiap perempuan yang pernah dipinggirkan, diremehkan, dan dipaksa untuk memperkecil dirinya. Dia adalah suara bagi mereka yang bisu, kekuatan bagi mereka yang dianggap lemah. Dan pesanku, jangan pernah mengukur kekuatan seseorang dari kesunyiannya. Karena di balik kesunyian, bisa jadi tersembunyi badai yang siap mengubah segalanya. Malam telah merasuk dalam. Lampu jalan menyapu jalanan sepi, menciptakan bayangan panjang yang bergerak di samping taksi yang membawa Veronica pulang. Di dalam hati dan pikirannya, sebuah badai baru saja berlalu, meninggalkan keheningan yang tenang namun penuh kekuatan. Tubuhnya lelah, namun jiwanya terasa ringan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia bukan lagi perempuan yang bersembunyi. Ia telah menyatakan diri. Taksi berhenti di depan rumahnya yang tampak gelap dan menyepi. Hanya lampu teras yang menyala, menerangi pintu depan yang ia kenal terlalu baik. Ia membayangkan Aldi dan Bu Rina duduk di dalam, diselimuti oleh kepanikan yang ia tinggalkan pagi tadi. Sebuah rasa kepuasan yang dingin mengalir di nadinya. Mereka sudah tahu. Dengan tas kecil di tangan, ia melangkah ke pintu. Kuncinya masih sama, namun saat memasukkan dan memutarnya, rasanya seperti membuka pintu ke sebuah dimensi yang sama sekali berbeda. Suasana di dalam rumah begitu pekat. Hanya lampu kecil di ruang keluarga yang menyala, menerangi dua sosok yang duduk terpaku di sofa. Aldi dan Bu Rina. Wajah mereka pucat, mata berkantung, penuh dengan kelelahan yang berasal dari kecemasan, bukan pekerjaan. Mereka menatapnya saat ia masuk, seperti menatap hantu. Veronica menutup pintu dengan tenang, meletakkan tasnya di rak, melepas sepatu haknya yang nyaman, lalu berjalan memasuki ruang keluarga. Ia masih memakai gaun biru malam itu, dan meski rambut serta makeupnya sudah sedikit usai, aura keanggunan dan kewibawaan masih melekat kuat padanya. Ia tampak terlalu besar, terlalu bercahaya, untuk ruangan kecil dan sederhana ini. Kalian sudah melihat, ucap Veronica, bukan sebuah pertanyaan, tapi pernyataan. Suaranya jernih, memecah kesunyian yang tegang. Aldi mencoba membuka mulut, namun hanya suara serak yang keluar. Veronica, itu benar. Benar, potong Veronica dengan lembut. Ia duduk di kursi tunggal di seberang mereka, posisi yang biasanya diduduki tamu. Aku adalah Riona. Aku telah menulis Kerajaan Cahaya dan semua serinya. Selama ini, Bu Rina menarik napas tersendat.
Tangannya mencengkeram lengannya sendiri, hingga buku-buku jarinya memutih. Tapi kenapa? Kenapa sembunyikan? Veronica memandang ibu mertuanya. Di mata perempuan tua itu, ia melihat ketakutan yang mendalam, bercampur dengan kebingungan dan sisa-sisa kesombongan yang berusaha dipertahankan. Kenapa? Veronica mengulang, lalu tersenyum tipis, senyum tanpa kebahagiaan. Karena sejak awal, kalian memberi pesan yang jelas. Perempuan yang baik adalah perempuan yang diam di rumah, mengurus segala keperluan suami dan keluarga. Ambisi adalah hal yang buruk. Aku mencintai Aldi, ia menatap suaminya, dan kali ini tatapannya tidak lagi lembut, jadi aku menyembunyikan bagian diriku yang menurut kalian buruk itu. Aku pikir, dengan begitu, kalian akan mencintaiku. Aku pikir, dengan menjadi Veronica yang kalian inginkan, rumah ini akan penuh kasih sayang. Setiap kata adalah pukulan telak. Aldi menunduk, tak sanggup menatap mata istrinya. Tapi ternyata salah, lanjut Veronica, suaranya tetap tenang, seperti sedang bercerita tentang orang lain. Semakin aku memperkecil diriku, semakin kalian menginjakku. Semakin aku patuh, semakin kalian merendahkanku. Dan kalian mengagungkan Siska, bukan karena dia baik, tapi karena dia kaya dan terlihat sukses. Ironisnya, kekayaanku membuat kekayaan Siska terlihat seperti uang jajan. Bu Rina berusaha membela diri, namun suaranya lemah. Kami tidak tahu. Tentu saja tidak tahu, sahut Veronica, sedikit lebih keras. Karena kalian tidak pernah bertanya. Tidak pernah peduli. Kalian hanya sibuk membandingkan, mengeluh, dan menuntut. Ia berdiri, berjalan ke meja tengah. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam. Tapi hari ini, aku akan memberikan semua jawaban yang tidak pernah kalian cari. Dia meletakkan map itu di atas meja dengan suara, plok, yang keras. Lalu, dengan gerakan perlahan dan penuh dramatisasi, kali ini memang disengaja, ia membukanya. Halaman pertama adalah sebuah grafik. Garisnya melonjak tajam ke atas, menunjukkan pertumbuhan kekayaan yang eksplosif selama 5 tahun terakhir. Ini adalah pertumbuhan nilai asetku, ucap Veronica, jarinya menunjuk. Dari 0, menjadi ini. Ia membalik halaman. Halaman berikutnya berisi daftar panjang. Kepemilikan properti, sebuah apartemen di kawasan Sudirman, sebuah rumah taman di Pondok Indah, sebuah villa di Bali, dan beberapa kafling tanah di area yang sedang berkembang. Aldi membacanya dengan mata semakin membulat. Alamat-alamat itu adalah alamat prestisius, tempat yang hanya bisa ia impikan. Properti, kata Veronica singkat. Lalu ia membalik lagi. Halaman berikutnya adalah portofolio investasi. Saham di berbagai perusahaan blue chip, reksadana dengan nilai ratusan miliar, obligasi negara, dan beberapa investasi startup teknologi yang sudah mulai menghasilkan. Investasi. Balik halaman. Kali ini, yang terpampang adalah laporan saldo dari beberapa bank ternama. Nama nasabah, Veronica Ardimas, nama aslinya. Dan di kolom saldo, tertulis angka-angka dengan deretan nol yang begitu panjang, membuat pusing siapapun yang melihatnya. Satu rekening, 150 miliar. Rekening lain, 275 miliar. Lalu ada rekening dalam mata uang asing dengan nilai setara ratusan miliar rupiah. Saldo likuid di beberapa rekening utama. Totalnya, Veronica berhenti sejenak, memastikan mata mereka menatapnya, mendekati 500 miliar rupiah. Bu Rina terbatuk, seperti tersedak udara. Wajahnya abu-abu. 500. Dan ini, Veronica membalik ke halaman terakhir, adalah perkiraan total nilai kekayaanku saat ini, dari semua aset dan investasi, beserta proyeksi royalti dan kontrak yang sedang berjalan. Di tengah halaman, terpampang angka yang membuat ruangan itu seolah berputar. Total nilai aset, 1,4 triliun rupiah. Angka itu tertulis dengan font besar dan tebal. Diam-diam, mematikan. Sunyi yang begitu pekat, hingga dengungan listrik dari kulkas terdengar seperti deru. Aldi memandangi angka itu, matanya kosong, seperti otaknya menolak untuk memproses informasi yang mustahil itu. Triliun. Dengan T.
Angka yang hanya biasa ia dengar dalam berita tentang konglomerat atau proyek pemerintah. Dan angka itu tertulis atas nama istrinya. Perempuan yang kemarin ia marahi karena kopinya terlalu encer. Bu Rina mulai gemetar tak terkendali. Bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sesuatu, namun hanya desisan napas yang keluar. Seluruh hidupnya, ia memandang kekayaan sebagai ukuran tertinggi seseorang. Dan ternyata, orang yang ia anggap paling miskin, secara materi dan martabat, di keluarganya sendiri, adalah yang paling kaya. Kekayaan Siska tiba-tiba menjadi sesuatu yang lucu, seperti mainan anak-anak. "Bagaimana? Kau bisa?" Akhirnya Aldi berbicara, suaranya hancur. "Dengan mengetik," jawab Veronica sederhana. "Dengan menciptakan dunia. Dengan kerja keras dan kecerdasan yang kalian anggap tidak ada padaku." Ia menutup map itu. "Rahasia ini telah kusimpan terlalu lama. Dan melihat reaksi kalian sekarang, aku tahu keputusanku untuk menyembunyikannya dulu memang benar. Kalian tidak akan melihatku. Kalian hanya akan melihat uangku." Ia berdiri, memandangi mereka yang kini tampak sangat kecil, sangat hina, di hadapannya. "Besok, aku akan pindah ke apartemenku sendiri untuk sementara waktu. Aku butuh ruang. Butuh waktu untuk berpikir tentang masa depan kita, atau apakah kita masih punya masa depan." "Veronica, tunggu." Aldi berdiri tiba-tiba, wajahnya penuh kepanikan. Aku tidak tahu. Maafkan aku. Tolong, jangan pergi." "Maaf?" Veronica memicingkan matanya. "Maaf untuk apa, Aldi? Untuk semua hinaan? Untuk semua perbandingan dengan Siska? Untuk semua kali kau memperlakukanku seperti pembantu? Atau untuk fakta bahwa baru setelah melihat angka di kertas, kau menyadari bahwa istrimu mungkin layak untuk diperlakukan sebagai manusia?" Aldi tertunduk, tak punya jawaban. Air mata mulai menggenang di matanya. Air mata penyesalan yang datang terlambat. Bu Rina mencoba pendekatan lain. Suaranya mencoba lembut, namun terdengar palsu. "Nak, ini keluarga. Apa yang sudah terjadi, kita lupakan. Sekarang kita tahu, kita bisa mulai lagi. Dengan kondisimu yang baru ini, keluarga kita akan lebih terhormat." Veronica hampir tertawa. "Terhormat? Jadi, baru setelah tahu aku kaya, aku bisa membuat keluarga ini terhormat? Selama ini, karena kalian mengira aku miskin, maka aku adalah aib." Ia menggeleng. "Tidak, Bu, tidak semudah itu." Ia mengambil tasnya, lalu map hitam tadi. "Aku akan pergi sekarang. Aku sudah pesan taksi. Selama aku pergi, jangan coba hubungi atau cari aku. Aku akan menghubungimu saat aku sudah siap." Ia berjalan menuju pintu. Di ambang pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. Melihat dua sosok yang dulu begitu berkuasa atas hidupnya, kini terlihat rapuh, bingung, dan penuh ketakutan. "Satu pesan terakhir," kata Veronica, suaranya dingin seperti es. "Beritahu Siska bahwa jika dia masih ingin berbisnis kos-kosan, aku punya beberapa gedung yang mungkin cocok. Dan aku bisa membeli seluruh bisnisnya 10 kali lipat, hanya dengan uang kas yang ada di satu rekeningku. Jadi, sudilah untuk tidak lagi membanggakan kekayaannya yang selangit itu di depanku." Lalu, ia membuka pintu dan melangkah keluar, menyatu dengan kegelapan malam yang lebih ramah daripada rumah yang pernah ia sebut rumah itu. Di dalam, Aldi terjatuh berlutut di lantai. Tangisnya pecah, penuh dengan penyesalan yang menghancurkan. Bu Rina hanya duduk memandangi map hitam di atas meja, seperti memandangi peti mati dari semua ilusi dan kesombongannya. Sang ratu telah pulang, hanya untuk menyatakan kepergiannya. Dan kerajaan lama itu kini hanya tinggal puing-puing, tersapu oleh badai kebenaran yang mereka pancing sendiri. 3 hari berlalu dalam keheningan yang berbeda. Di apartemen mewah milik Veronica, yang terletak di lantai tinggi dengan pemandangan kota yang memukau, ketenangan benar-benar hadir. Udara terasa ringan, bebas dari beban dan teriakan. Di sana, Veronica, atau Riona, kini sepenuhnya menyatu dengan dirinya, bisa bernapas lega. Ia menghabiskan waktu dengan membaca, menulis outline novel baru, dan melakukan sesi terapi dengan psikolog online yang sudah lama ia abaikan. Sementara itu,
Di rumah yang ditinggalkannya, 3 hari itu adalah neraka. Aldi tidak masuk kerja, duduk termenung atau mondar-mandir gelisah. Bu Rina hanya bisa terdiam di kamarnya. Sesekali menangis, sesekali mengutuki dirinya sendiri. Rumah itu terlihat berantakan, debu mengumpul, dan piring kotor bertumpuk di wastafel. Tanpa Veronica, mereka seperti kehilangan roda yang menggerakkan kehidupan mereka, roda yang selama ini mereka remehkan. Pada hari keempat, telepon rumah berdering. Aldi melompat, jantungnya berdebar kencang. Ia berharap itu Veronica. Namun, suara di seberang sana adalah Siska, dengan nada riang seperti biasa. Aldi, kenapa tidak pernah kabar? Ibu bilang kalian tidak datang ke acara keluarga kecil kemarin. Ada apa? Aldi ingin menutup telepon. Suara Siska yang dulu ia kagumi, kini terdengar menjengkelkan dan kosong. Lagi, tidak enak badan, cik SIS. Ah, kasihan. Veronica juga sakit? Kok tidak ada yang angkat telepon? Nama itu seperti sengatan listrik. Veronica, tidak di sini. Oh, liburan? Sendirian? Wah, berani juga ya dia, sahut Siska dengan nada merendahkan yang halus. Seketika, semua emosi Aldi meluap. Kemarahan, rasa malu, frustrasi, dan keinginan untuk melampiaskan menemukan sasaran. Cukup, Siska, teriaknya, membuat Bu Rina terkejut dari kamarnya. Jangan pernah lagi merendahkan Veronica. Kau tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Tidak ada. Kebisuan di seberang telepon. Lalu, suara Siska terdengar dingin. Apa maksudmu, Aldi? Apakah kau sakit keras? Yang sakit adalah kami selama ini, memujamu, geram Aldi. Veronica, dia adalah Riona, penulis triliuner itu. Kekayaannya bisa membelimu 10 kali lipat. Jadi, tolong, berhenti berpura-pura jadi ratu di depan kami. Ia menutup telepon dengan kasar. Nafasnya tersengal-sengal. Teriakan itu mengosongkan sebagian amarahnya, namun juga membuat rasa malunya semakin besar. Ia telah mempermalukan dirinya sendiri di depan Siska. Tapi keributan itu membuka jalan. Telepon itu berbunyi lagi, kali ini dari ponsel Aldi. Nomor yang tidak dikenal. Dengan hati berdebar, ia mengangkat. Halo, Aldi. Ini Veronica. Suara itu tenang, datar, tanpa emosi. Aldi langsung merasa lututnya lemah. Veron, maaf, aku baru saja. Aku tahu, potong Veronica. Siska sudah menghubungiku. Dia meminta konfirmasi. Aku beri dia konfirmasi. Aldi menelan ludah. Dia marah. Bingung, lebih tepatnya. Tapi itu bukan urusanku, kata Veronica. Aku menelepon karena kita perlu bicara. Bertiga. Aku akan datang ke rumah besok sore jam 4. Siapkan dirimu dan ibumu. Veronica, tolong, kita bisa. Jam 4, Aldi. Jangan buat aku menunggu. Telepon ditutup. Keesokan harinya, tepat pukul 4, sebuah mobil sedan mewah berwarna silver berhenti di depan rumah. Supir berpakaian rapih turun dan membukakan pintu. Veronica muncul. Ia tidak memakai gaun mewah, hanya setelan celana kain dan blus sederhana yang tetap terlihat mahal. Tas tangannya minimalis, tapi pasti bermerek tinggi. Ia melangkah dengan percaya diri yang alami, bukan dibuat-buat. Aldi yang mengintip dari jendela merasa dadanya sesak. Istrinya kini tampak seperti orang asing yang berasal dari dunia yang tak terjangkau. Veronica masuk tanpa mengetuk. Ruang tamu telah berusaha dibersihkan, tapi masih terlihat kusam dan berantakan dibandingkan dengan penampilannya yang sempurna. Bu Rina duduk di sofa dengan pakaian terbaiknya, mencoba mempertahankan sisa wibawa yang sudah pecah. Veronica duduk di kursi tunggal, posisi yang sama seperti 3 hari lalu. Ia meletakkan tasnya, lalu memandang mereka. Aku akan langsung pada intinya. Mulainya, tanpa basa-basi. Hubungan kita sudah rusak parah. Kepercayaan hancur. Rasa hormat tidak ada. Pertanyaannya adalah, apa yang ingin kita lakukan? Aldi menggeliat. Aku ingin memperbaiki semuanya, Veron. Aku mencintaimu.
Aku hanya buta, bodoh. Cinta? Veronica memotong, alisnya terangkat. Cinta tidak memperlakukan pasangan seperti sampah. Cinta tidak membiarkan ibunya menghina istri setiap hari. Apa yang kau rasakan, Aldi, bukan cinta. Itu mungkin kebiasaan, atau rasa memiliki. Atau sekarang, suaranya tajam, ketertarikan pada uangku. Aldi terseduh. Tidak. Aku bersumpah, bukan karena uang. Lalu kenapa baru menyesal setelah melihat angka di map itu? Tanya Veronica dingin. Kenapa selama bertahun-tahun penyesalan itu tidak datang? Aldi tak punya jawaban. Air matanya mengalir jujur kali ini, tapi mungkin sudah terlambat. Bu Rina mencoba campur tangan, suaranya memelas. Nak, kita keluarga. Kesalahan ibu, aku akui. Aku terlalu keras. Tapi semua itu karena ibu ingin yang terbaik untuk kalian. Ibu tidak tahu kalau kau sedemikian sukses. Dan itulah masalahnya, Bu, pandang Veronica tertuju padanya. Kalian hanya menghargai kesuksesan yang terlihat, yang bisa dipamerkan. Ketika kalian mengira aku tidak sukses, aku tidak layak dapat perlakuan manusiawi. Prinsip seperti itu yang merusak segalanya. Bu Rina menunduk, malu. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacaraku, lanjut Veronica, mengambil beberapa dokumen dari tasnya. Ini adalah dua pilihan. Pertama, kita bercerai. Aku akan berikan penyelesaian finansial yang adil sesuai hukum. Kamu, Aldi, bisa dapat bagian dari harta Gonogini, meskipun semua hartanya berasal dariku, karena kita tidak punya perjanjian pranikah. Ia melihat Aldi yang wajahnya semakin pucat. Pilihan kedua, kita mencoba berdamai. Tapi bukan kembali seperti dulu. Itu mustahil. Apa? Maksudmu berdamai? Tanya Aldi dengan harapan tipis. Kita hidup terpisah. Kamu dan ibumu tinggal di sini. Aku di tempatku. Kita secara resmi masih suami istri, tapi menjalani hidup sendiri-sendiri. Kalian tidak berhak mencampuri hidup, pekerjaan, dan keuanganku. Aku juga tidak akan lagi bertanggung jawab atas kebutuhan hidup kalian, selain membiayai rumah ini dan kebutuhan dasar ibumu sebagai bentuk tanggung jawab terakhir. Bu Rina terkesiap. Tapi, bagaimana dengan Aldi? Aldi adalah pria dewasa yang bisa bekerja, jawab Veronica tegas. Dia punya tangan dan otak. Selama ini dia malas dan merasa berhak karena ada yang menanggung, secara diam-diam. Itu berakhir. Aldi merasa seperti ditampar. Hidupnya yang nyaman, meski penuh drama, ternyata ditopang oleh istrinya sendiri. Dan kini sandaran itu dicabut. Ini bukan hukuman, kata Veronica, melihat keputusasaan di wajah mereka. Ini konsekuensi. Kalian memilih memperlakukan istri dan menantu seperti bawahan. Sekarang, kalian mendapatkan kemandirian yang selama ini kalian pikir kalian miliki. Dan, bagaimana dengan keluarga besar? Dengan Siska? Tanya Bu Rina lemah. Veronica tersenyum kecil, kali ini ada sedikit kekuatan yang menggetarkan. Minggu depan, ada acara amal di Hotel Grand Mahakam. Aku adalah tamu kehormatan dan donor utama. Aku sudah mengundang seluruh keluarga besar, termasuk Siska dan semua yang selama ini meremehkanku. Di sana, semua akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukan dari cerita kalian, tapi dari bukti nyata. Ia berdiri. Aku beri waktu 2 hari untuk kalian memilih. Cerai, atau hidup terpisah. Pikirkan baik-baik. Dan untuk acara minggu depan, kalian diundang sebagai keluarga. Terserah kalian mau datang atau tidak. Tapi jika datang, bersiaplah. Karena aku tidak akan lagi menjadi Veronica yang bisu. Dia berbalik dan berjalan ke pintu. Kali ini, Bu Rina berdiri terhuyung-huyung. Veronica, nak, maafkan ibu. Isaknya, tulus untuk pertama kalinya. Veronica berhenti, tapi tidak menoleh. Maaf adalah kata yang mudah diucapkan, Bu. Tapi luka butuh waktu lebih dari 2 hari untuk sembuh. Dan bekas lukanya, mungkin akan selamanya ada. Lalu ia pergi, meninggalkan mereka sekali lagi. Namun kali ini, ia meninggalkan pilihan, bukan kehancuran. Dan pilihan itu, bagaimanapun hasilnya, akan menentukan sisa hidup mereka.
Aldi dan Bu Rina kini berdiri di persimpangan, dihantui oleh bayangan raksasa dari perempuan yang mereka anggap kecil, dan harus memutuskan jalan mana yang bisa mereka jalani dengan sisa harga diri yang masih tersisa. Acara amal, bersama untuk pendidikan, di Ballroom Grand Mahaka malam itu bukan sekadar acara biasa. Ini adalah pertunjukan kekuatan yang halus, dan semua orang yang diundang tahu mereka akan menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Keluarga besar, termasuk para bibi, paman, sepupu, dan tentu saja, Siska dengan wajah masih dipenuhi keheranan dan kecanggungan, duduk di meja-meja yang diatur elegan. Mereka berbisik-bisik, mata mereka terus melirik ke pintu masuk. Saat lampu temaram dan sorotan menyinari panggung, Direktur Yayasan memulai sambutan. Lalu, tibalah pengumuman yang mereka tunggu-tunggu. Dan kami sangat terhormat pada malam ini, dapat didampingi oleh seseorang yang bukan hanya penulis legendaris, tetapi juga filantropis sejati. Beliau telah menyumbangkan dana yang sangat besar untuk membangun 10 perpustakaan digital di daerah tertinggal. Izinkan saya persilakan, Ibu Veronica Ardimas, yang kita kenal sebagai Riona. Tepuk tangan bergemuruh, diselingi decak kagum dan ekspresi tak percaya dari sebagian besar keluarga besar. Mereka menatap, terpana. Dari balik tirai, Veronica muncul. Ia memakai gaun panjang berwarna hijau tua yang sederhana namun memancarkan aura mahal. Rambutnya disanggul rapi, perhiasannya minimalis tapi berkelas. Ia berjalan dengan anggun ke podium, tersenyum lembut pada hadirin. Tatapannya mencari, dan menemukan satu meja di dekat panggung. Di sana, Aldi dan Bu Rina duduk. Pakaian mereka terbaik namun terlihat kusut dibandingkan dengan tamu lain. Wajah mereka campur aduk antara malu, kagum, dan rasa bersalah yang dalam. Veronica mengalihkan pandangannya, berbicara dengan suara jelas yang memenuhi ruangan. Terima kasih. Malam ini bukan tentang saya. Ini tentang memberi akses dan harapan pada anak-anak yang kurang beruntung. Ia memaparkan program donasinya dengan lugas dan intelek, mengagumkan semua orang. Tidak ada lagi jejak perempuan pendiam yang mereka kenal. Setelah sambutan, acara santai dimulai. Veronica turun dari panggung, langsung dikerumuni oleh tamu penting dan para kolega dari dunia sastra dan bisnis. Dia adalah bintang, dan semuanya jelas. Dari kejauhan, Siska memperhatikannya dengan perasaan yang tak bisa digambarkan. Iri? Tentu. Tapi lebih dari itu, ia merasa dipermalukan. Selama ini ia merasa paling unggul. Ternyata ada mutiara yang jauh lebih berharga bersembunyi di balik keluarganya sendiri. Ia memberanikan diri mendekat saat kerumunan agak berkurang. Veronica, atau harusnya saya panggil Riona, ucap Siska, mencoba tersenyum. Veronica menoleh, senyumnya ramah namun berjarak. Veronica baik-baik saja. Siska, apa kabar? Baik, baik, jawab Siska, gugup. Saya tidak tahu. Selama ini, maafkan saya jika saya. Tidak perlu meminta maaf, ucap Veronica lembut, namun tegas. Kita semua telah bermain peran dalam drama ini. Tapi sekarang, permainan sudah usai. Lalu, dengan nada yang sengaja netral, ia bertanya, "Oh ya, bagaimana perkembangan bisnis kos-kosanmu? Sempat dengar ada kendala perizinan?" Siska tersipu. Iya, sedikit. Tapi bisa diatasi. Bagus. Jika suatu saat butuh investor, kamu bisa menghubungi manajer investasiku. Aku punya dana khusus untuk bisnis yang dikelola perempuan, ujar Veronica dengan sopan, namun sekaligus menegaskan posisinya yang jauh di atas. Ia tidak menyombong, justru menawarkan bantuan, yang membuat Siska merasa semakin kecil. Tanpa menunggu jawaban, Veronica mengangguk dan berbalik menuju meja Aldi dan Bu Rina. Langkahnya pasti. Semua mata mengikuti. Ia berdiri di samping meja mereka. Aldi segera berdiri, gemetar. Bu Rina mencoba tersenyum namun gagal. Kalian sudah putuskan? Tanya Veronica suara rendah, hanya untuk mereka. Aldi menarik napas. Kami memilih untuk hidup terpisah. Seperti yang kau tawarkan. Tapi, tolong, beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Bukan untuk uangmu, tapi untuk kita. Veronica memandangnya lama. Di mata Aldi,
Ia melihat kehancuran dan tekad baru yang mungkin tulus. Tapi terlambat. Hatinya sudah tertutup. Kau punya kesempatan untuk memperbaiki dirimu sendiri, Aldi. Untuk menjadi pria yang lebih baik. Tapi itu untukmu, bukan untuk kita. Kita sudah berakhir di malam ketika kau meneriakiku di dapur. Bu Rina menangis pelan. Nak, kami benar-benar menyesal. Menyesal itu baik, Bu. Tapi hidup harus terus berjalan. Veronica meletakkan sebuah kartu di atas meja. Ini kontak pengacaraku. Dia akan mengurus semua dokumen perjanjian hidup terpisah dan pengaturan finansial untuk ibu. Setuju? Aldi mengangguk lesu. Ia tahu ini yang terbaik, mungkin satu-satunya jalan agar ia tidak kehilangan Veronica sepenuhnya, meski hanya di atas kertas. Veronica melihat mereka untuk terakhir kalinya sebagai bagian dari hidupnya. Semoga kalian menemukan kedamaian. Ia berbalik dan berjalan pergi, menyapa tamu lain dengan anggun. Di puncak kesuksesan dan pengakuan ini, ia merasa sendiri. Tapi kesendirian ini terasa lebih mulia daripada bersama namun diinjak-injak. Aldi menyaksikannya pergi, menyadari satu hal. Ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga, dan tak akan pernah bisa mendapatkannya kembali. Kemenangan malam ini adalah milik Veronica sepenuhnya. Sementara bagi dirinya, ini adalah awal dari pelajaran hidup yang paling pahit. Acara masih berlanjut, tapi bagi Aldi dan Bu Rina, segalanya sudah berakhir. Mereka duduk di tengah gemerlap, merasa seperti bayangan yang tak berarti. Sementara sang ratu, tanpa mahkota namun penuh cahaya, terus melangkah ke depan, meninggalkan mereka dan masa lalunya di belakang, untuk selamanya. Bulan-bulan berikutnya mengalir dengan ritme baru yang asing, namun akhirnya damai. Veronica menetap secara permanen di apartemennya. Ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota, menjadi tempat ia menghidupkan dunia-dunia baru. Nama Riona kini semakin bersinar, tidak hanya di kancah sastra, tetapi juga sebagai sosok inspiratif yang kerap diwawancarai tentang ketangguhan perempuan. Suatu sore, ia duduk di balkon, menikmati teh hangat. Ponselnya bergetar, sebuah pesan dari Nara tentang proyek filantropi berikutnya. Di sela-sela percakapan, Nara bertanya, "Apakah kau bahagia sekarang?" Veronica memandang langit senja yang berwarna jingga. Bahagia? Mungkin belum sepenuhnya. Tapi ia merasakan sesuatu yang lebih mendasar, ketenangan. Tidak ada lagi teriakan, cemoohan, atau tatapan merendahkan. Ia bisa bernapas tanpa merasa perlu meminta izin. Kekayaannya kini ia gunakan untuk hal-hal yang memberi arti. Beasiswa bagi penulis muda, donasi untuk literasi anak, dan investasi pada bisnis-bisnis yang dijalankan oleh para penyintas kekerasan domestik. Dalam memberi, ia menemukan kembali makna dari uang yang selama ini hanya menjadi rahasia yang membebani. Di sisi lain, rumah lama itu kini sunyi dalam arti yang sesungguhnya. Aldi akhirnya mendapatkan pekerjaan tetap, sebuah posisi menengah di sebuah perusahaan logistik, berkat rekomendasi seorang teman lama. Gajinya pas-pasan, jauh dari kemewahan yang pernah ia nikmati secara diam-diam. Ia belajar mencuci piring, menyetrika baju, dan memasak makanan sederhana. Setiap kali tangannya kesusahan membuka kaleng atau pakaiannya kisut karena disetrika sendiri, ia teringat pada Veronica yang melakukan semua ini bertahun-tahun tanpa keluhan. Bu Rina kini lebih banyak diam. Dokumen perjanjian dari pengacara Veronica telah ditandatangani. Setiap bulan, sejumlah uang cukup untuk kebutuhan hidupnya masuk ke rekeningnya. Uang itu ia terima dengan rasa malu yang membara. Ia sering memandangi foto pernikahan Aldi dan Veronica yang masih tergantung di dinding. Senyum Veronica di foto itu tiba tampak berbeda. Bukan senyum bahagia, tetapi senyum harapan yang akhirnya dikhianati. Suatu hari, Siska datang berkunjung. Namun sikapnya tidak lagi seperti sang ratu yang berkunjung ke rakyatnya. Ia membawa kue, duduk dengan sopan. "Bagaimana kabar Veronica?" tanyanya, mencoba santai. "Kami tidak berhubungan," jawab Aldi singkat. Dia sangat dermawan sekarang. Semua keluarga membicarakannya. Bahkan Pak Deheru yang pelit pun memujinya. Bu Rina hanya menghela napas. "Kami tahu siapa dia sekarang. Terlalu telat." Siska pergi dengan wajah yang tampak kecil. Mitos kehebatannya telah runtuh oleh seorang perempuan yang pernah ia anggap remeh.
Malam hari adalah saat yang paling berat bagi Aldi. Kesunyian kamarnya menggema. Ia merindukan kehadiran Veronica, bukan sebagai penyedia kenyamanan, tetapi sebagai manusia yang ia abaikan. Penyesalannya telah berubah dari kepanikan menjadi sebuah kesadaran yang tumpul dan menyakitkan. Ia menyadari bahwa kerugiannya bukanlah pada triliunan rupiah yang melayang, tetapi pada cinta dan kesetiaan yang telah ia sia-siakan dengan sombong. Pada suatu akhir pekan, Aldi memberanikan diri mengirim pesan singkat kepada Veronica. Ia mengetik dan menghapusnya berulang kali. Akhirnya hanya mengirim, "Semoga kamu baik-baik saja." Beberapa jam kemudian, balasan datang, singkat dan sopan, "Terima kasih. Semoga kamu juga." Tidak ada amarah, tidak ada kehangatan. Hanya netralitas yang sempurna. Dan dalam netralitas itu, Aldi memahami, hukuman yang paling pedas bukanlah kemarahan, tetapi ketidakpedulian. Veronica telah memindahkannya dari kategori orang yang dicintai ke kategori orang yang dikenal, dan mungkin segera menjadi orang asing. Sementara itu, Veronica sedang memfinalisasi naskah terbarunya. Cerita kali ini tentang seorang perempuan yang menemukan kembali sayapnya setelah sekian lama terkurung dalam sangkar emas. Saat ia mengetik kata "selesai" di layar, senyum tulus akhirnya merekah di wajahnya. Ini adalah karya pertama yang ia tulis tanpa beban rahasia, tanpa rasa takut. Sebuah karya yang lahir dari kebebasan. Ia berdiri, menghampiri jendela. Kota di bawahnya berkilauan. Ia meletakkan tangan di kaca, merasakan dinginnya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan. Perjalanan panjang dari Veronica yang terpinggirkan menuju Riona yang bebas telah mencapai sebuah puncak baru. Penerimaan diri. Dia tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang-orang yang dulu meremehkannya. Pengakuan terbesar telah datang dari dalam. Ia kuat, ia mampu, dan ia layak untuk bahagia, meski harus memulainya sendiri. Di kejauhan, lampu-lampu rumah di kota tampak seperti bintang-bintang yang jatuh. Dan di antara begitu banyak cahaya, ada satu rumah yang lampunya redup, dihuni oleh dua orang yang masih belajar menghadapi bayangan kesalahan mereka sendiri. Tapi itu sudah bukan dunianya lagi. Dunia barunya terang, luas, dan penuh dengan kemungkinan kata-kata yang belum tertulis. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar siap menulisnya. 2 tahun kemudian, auditorium itu penuh sesak, namun hening saat Veronica naik ke panggung. Ia bukan lagi sosok yang mengejutkan dunia, tetapi seorang ikon yang dihormati. Gaunnya sederhana, senyumnya hangat dan asli. Kali ini, ia bukan sebagai Riona si penulis fantasi, tetapi sebagai Veronica Ardimas, pendiri Yayasan Literasi untuk Semua, yang telah membangun ratusan taman baca di pelosok negeri. Kekuatan terbesar, ucapnya, suaranya jernih dan penuh keyakinan, bukanlah untuk membuktikan sesuatu pada orang lain, tetapi untuk membangun kembali diri sendiri dari puing-puing yang ditinggalkan oleh orang-orang yang meragukanmu. Di antara hadirin, di barisan belakang, duduk seorang laki-laki. Aldi. Wajahnya lebih tirus, matanya lebih bijak. Ia datang sendiri, tanpa undangan. Hanya ingin menyaksikan. Setiap kata Veronica seperti mengukir pengakuan di hatinya. Ia melihat mantan istrinya itu bersinar dengan cahaya yang berasal dari dalam, cahaya yang dulu ia padamkan dengan kelalaiannya. Acara usai. Kerumunan mengerubuti Veronica untuk foto dan tanda tangan. Aldi tidak mendekat. Ia hanya berdiri dari jauh, lalu berbalik pergi. Di pintu keluar, langkahnya terhenti. Sebuah spanduk besar terpampang, donasi terbesar malam ini, Veronica Ardimas, senilai 100 miliar rupiah untuk pendidikan inklusif. Ia tersenyum getir, lalu melanjutkan langkah. Kekayaannya tidak pernah menjadi tentang angka baginya lagi. Itu hanya alat. Dan Veronica telah menjadi ahli yang menggunakan alat itu dengan mulia. Di luar, hujan rintik-rintik mulai turun. Aldi membuka payung. Hidupnya sekarang sederhana. Ia merawat ibunya yang kesehatannya mulai menurun, dan bekerja dengan jujur. Hubungan dengan Siska dan keluarga besar sudah renggang. Mereka semua tahu, mereka telah kehilangan permata yang paling berharga karena kesombongan mereka. Sementara itu, di dalam, Veronica akhirnya bebas dari kerumunan. Nara menghampirinya, menyodorkan segelas air.
Ada yang melihatmu. Aldi. Dia di belakang tadi. Veronica mengangguk pelan. Tidak ada gejolak. Hanya sebuah pengakuan biasa, seperti mengenali sebuah benda yang pernah dimiliki lalu hilang. Aku tahu. Apakah kamu memaafkannya? Tanya Nara. Veronica memandang keluar jendela, di mana kota bersinar dibasahi hujan. Memaafkan bukan berarti melupakan, atau kembali. Memaafkan adalah memilih untuk tidak lagi membiarkan luka mereka mengendalikan langkahmu. Aku sudah melangkah terlalu jauh untuk melihat ke belakang. Ia mengambil tasnya. Malam ini, ia akan terbang ke Geneva untuk sebuah konferensi pendidikan global. Dunianya sekarang seluas itu. Perjalanan pulang ke apartemennya yang kini hangat dan penuh dengan buku-buku dan tanaman, ia menerima sebuah paket. Tanpa pengirim. Di dalamnya, sebuah buku catatan kulit tua. Saat dibuka, halaman pertama terbaca tulisan tangannya sendiri bertahun-tahun lalu, impian Veronica, menulis sebuah dunia. Itu adalah buku catatan lamanya yang ia kira hilang. Di halaman terakhir, ada tulisan baru dengan tinta berbeda. Dunia yang kau tulis telah mengubah banyak hidup, termasuk hidup orang yang paling tidak layak mendapatkannya. Terima kasih. Veronica menutup buku itu, meletakkannya di rak bersama kenangan lainnya. Tidak ada air mata, hanya sebuah napas lega yang panjang. Keesokan harinya, pesawat lepas landas membawanya meninggalkan kota. Di bawah, rumah-rumah kecil tampak seperti titik, termasuk rumah lamanya dan apartemen barunya. Semuanya tampak sama dari ketinggian, bagian dari sebuah mosaik besar yang disebut kehidupan. Veronica memandang keluar jendela, menatap cakrawala. Bab terakhir dalam buku hidupnya yang lama telah tertutup. Sekarang, ia memegang pena untuk menulis halaman pertama dari sebuah volume baru. Sebuah kisah tentang perempuan yang telah menemukan bukan hanya kekuatan dan kekayaannya, tetapi juga kedamaian yang paling berharga. Kebebasan untuk menjadi diri sendiri, sepenuhnya dan tanpa syarat. Dan di bawah, hujan terus membersihkan kota, menyapu debu dan jejak lama, menyiapkan segalanya untuk hari yang baru. Untuk semua orang.